Pengujian hipotesis deskriptif satu sampel. Minggu ke-13. Pada pengujian hipotesis deskriptif pada dasarnya merupakan pengujian generalisasi dari hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Kesimpulan yang dihasilkan nanti apakah hipotesis itu dapat digeneralisasikan atau tidak. Bila diterima berarti dapat digeneralisasikan. Dalam pengujian ini variabelnya berbentuk mandiri. Karena itu hipotesis tidak berbentuk perbandingan ataupun hubungan antar dua variabel atau lebih. Statistika parametris dapat digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila interval ataupun rasionya adalah t-test one sample, hanya one sample. Terdapat dua rumus untuk melakukan pengujian, yaitu T dan Z. Rumus Z digunakan bila simpangan baku populasi diketahui. Rumus T digunakan bila simpangan baku populasi tidak diketahui. Simpangan baku dapat dihitung berdasarkan data yang telah terkumpul. Terdapat dua macam pengujian, yaitu uji dua pihak atau uji satu pihak. Uji satu pihak ada dua macam lagi, yaitu uji kiri ataupun uji kanan. Jika uji mana yang digunakan tergantung pada bunyi kalimat hipotesis. Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif adalah sebagai berikut. Langkah-langkah: menghitung rata-rata, menghitung simpangan baku, menghitung harga T, melihat harga T tabel, menggambarkan kurva, meletakkan kedudukan T hitung dan T tabel ke dalam kurva yang telah dibuat, membuat keputusan. Uji dua pihak digunakan bila hipotesis 0 berbunyi sama dengan, harus ada kata-kata sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan, jadi terbaliknya, ya kan? Contoh, daya tahan berdiri pelayan toko tiap hari adalah 8 jam. Itu penulisannya ya, H0 mu sama dengan 8, mu aksen sama dengan 8, bukan 8. Uji dua pihak kira-kira seperti itu. Nah, jadi sebelah kiri dan sebelah kanan dia daerahnya terbagi dia. Di sebelah kanan itu ada yang tidak sama, di sebelah kiri juga tidak sama. H sama dengan 8 itu dipasti di tengahnya. Lebih dari 8 sedikit sudah pasti ditolak. Dalam pengujian hipotesis yang menggunakan uji dua pihak berlaku ketentuan bahwa bila harga T hitung berada pada daerah penerimaan, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, bila harga T hitung lebih kecil atau sama dengan daripada harga T tabel, adalah H0 diterima. Bila T hitungnya adalah harga mutlak, karena dilihat dari positif dan negatif. Contoh, ini udah ada contohnya, katanya 4 jam, ya kan? Berdasarkan 31 orang sampel, ini dihitung nanti. Rata-rata 31 orang ini dapatnya 4, hitung simpangan bakunya, dapat 1,81, Anda harus mengerti itu ya. Hitung nilai T, dapat 1,98. Untuk membuat kasus tersebut, kita harus ambil T tabel dulu. N saya tadi 31, aturan mainnya adalah 31 dikurang 1. Dapatlah jawaban ini 2,042. Jadi T hitung adalah 1,98, T tabel adalah 2,042. Nah, dulu ya.
T-tabel adalah 2,042, berada di sebelah kanan dan kiri. Daerah penolakan dan daerah penolakan sebelah kiri. Nah, nampak 1,98 berada di dalam daerah penerimaan H0. Maka itu kesimpulannya adalah H0 diterima. H0 diterima berarti sesuai dengan awal. Berarti daya tahan berdiri Pramuniaga di Kota Medan adalah 4 jam per hari, itu diterima. Berikut uji satu pihak atau one tail test, uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan bila hipotesis 0 berbunyinya lebih besar. Itu uji pihak kiri. Hipotesis alternatif yang lebih berikutnya. Contoh, ini daya tahan lampu merek A paling sedikit adalah 400 jam. Paling sedikit, berarti lebih besar sama dengan, kan begitu ya. Dari situ kita sudah nampak dia adalah uji pihak kiri. Nah, kalau uji pihak kiri berarti di daerah sebelah kanan itu adalah daerah penerimaan. Daerah yang ditolak itu daerah yang berada di sebelah kirinya. Contoh. Oke. Ada 25 lampu ini contohnya. Nah, dari 25 lampu itu kita hitung rata-rata simpangan baku. Kita dapat jawaban minus 2,49. T-tabel adalah 1,71 minus, ya kan? Minus lah pasti karena berada di kiri ya. Oke, good. Terus berarti minus 2,49 berada di daerah penolakan. Maka kita tolak lagi ya. Uji pihak kanan adalah kebalikan daripada uji pihak kiri. Oke, udah nampak ya bedanya ya. Daerahnya berarti berada di sebelah kanan dong, ya kan? Uji pihak kanan, contoh ini paling banyak menjual 100 kg, paling banyak. Jawabannya ini dia hipotesisnya. Rata-rata simpangan baku, itu aja kuncinya. Oke, daerah penolakan minus 3,7. Terus di sebelah kanan dari T-tabelnya adalah 1,729. Berarti ini jelas H0 diterima. Ditolak. Ada berikutnya adalah statistika non-parametris. Oke, statistika non-parametris digunakan untuk menguji hipotesis satu sampel bila datanya adalah binomial. Oke, data kunci kuadrat. Atau paling biasanya adalah rantes. Berarti ada 3 macam lagi ya. Yang pertama tes binomial. Tes binomial biasanya digunakan atau kelompok yang jumlah sampelnya kecil. Biasanya kurang daripada 25. Dua kelompok itu kelas itu misalnya pria, wanita, senior, junior. Oke, lanjut ya. Tes ini dikatakan sebagai tes binomial karena dari data tersebut berbentuk binomial. Binomial itu artinya dua pilihan. Jadi bila dalam suatu populasi terdapat jumlah N, satu kelas berkategori X, maka kategori lainnya adalah N kurang X. Udah pasti. Ya. Dalam prakteknya, tes binomial dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, di mana membuktikan H0-nya dilakukan dengan cara membandingkan P dalam tabel yang didasarkan pada N, dan nilai kecil dalam tabel itu dengan taraf kesalahan yang kita tetapkan. Oke, bila taraf kesalahan 0,01. Binomial test ini contohnya. Ya. Solar dan bensin 14 dan 10 jumlahnya 24. Dalam kasus ini dependen 24 orang, 14 bensin dan 10 solar. Berarti kita anggap yang 10-nya dulu frekuensi terkecil. Maka dalam tabel lampiran kita cari 24 dan X-nya 10. Maka koefisien binomialnya adalah 0,1169.
itu daripada yang di tabel. Kita hitung harga P-nya. Harga P-nya itu 0,01. Ditetapkan. Karena 0,1169 lebih besar daripada 0,01, berarti H0 diterima. Karena H0 diterima. Kesimpulannya adalah masyarakat memilih dua jenis mobil itu masih sama. Ya, tidak berpihak ke salah satu merek. C kuadrat. C kuadrat itu untuk menguji satu sampel yang digunakan dalam populasi yang lebih besar. Oke. X kuadrat adalah sigma I sama dengan 1 kali F0 kurang FH dikuadratkan dibagi dengan F. Contoh. Ya, ini masih dua kategori. Dari 300 orang, 200 memilih pria, 100 memilih wanita. H0 pria dan wanita adalah sama, HA adalah tidak sama. Kita hitung. Catatan frekuensi yang diharapkan itu selalu 50%, ya kan? Kita hitung ini ada 33,3. Untuk dapat membuat keputusan tentang hipotesis yang diajukan, maka harga C kuadrat tersebut perlu dibandingkan dengan harga C kuadrat dari DK dan taraf kesalahan. Dalam hal ini berlaku C kuadrat lebih kecil. Oke. Kategori 1, kategori 2. Jadi kalau dihitung dari 33,33 dengan 3,841. Maka jelas karena itu adalah H0 di ini untuk 4 kelas ini. Pelan-pelan nanti Anda hitung ya. Terakhir adalah run test. Run test digunakan untuk menguji deskriptif satu sampel. Bila skala ordinalnya adalah run test. Pengujian H0 bila run operasi run kecil dan run besar. H0 diterima dan ditolak. Contoh untuk sampel kecil. Jawaban nomor 1 dan sampai jawaban nomor 24. Bila dihitung jumlah runnya adalah 15. H0 urutan pilih dalam wanita bersifat random. Yang kedua adalah tidak random. Dihitung nanti N-nya 24, N1 12, N2 adalah 12. Berdasarkan harga-harga kritis, N1 adalah R yang kecil adalah 7, R besar adalah 19. Jumlah R kita adalah 15. Karena itu berada di antaranya, berarti H0 diterima, HA ditolak. Jika N1 dan N2 lebih daripada 20, berarti N sama dengan 40, maka tabel tidak dapat digunakan. Kalau tabel tidak dapat digunakan, Anda menggunakan rumus Z. Rumus Z-nya agak ribet sedikit ya, pelan-pelan ya. Itu dalam contoh untuk sampel besar. Sudah dia hitung itu N-nya dapat 1,78. Karena 1,78 mainkan ke dalam Z tabel lagi. Z tabel itu 0,0375. Oke. Kesimpulan ini dapat digeneralisasikan. Oke, sekian dan terima kasih.